Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah-anugerah dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kita tidak sanggup untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, Allah janji akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan hati-hati kalau kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Dan selalu selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satu pun dari mereka, karena semuanya telah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita seperti biasa. Kajian rutin di setiap Ahad pekan pertama ba'dal maghrib, kita akan membahas dan mengkaji yang berkaitan tentang siratun nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah selesai menyampaikan dan mengkaji dan mengetahui tentang Ghazwatul Khandaq, atau disebut dengan nama lain Ghazwatul Ahzab, perang Parit, Khandaq, atau disebut dengan nama lain perang sekutu-sekutu, Ahzab. Karena pada saat itu yang menyerang Islam, yang menyerang kota Madinah Al-Munawwarah adalah kumpulan dari suku-suku Arab, bukan hanya suku Mekah saja, tetapi kumpulan dari suku-suku Arab yang terdiri dari beberapa suku orang-orang Yahudi dan beberapa suku-suku Arab yang masih dalam keadaan musyrik yang ada di sekitar Madinah, dan juga kumpulan dari suku-suku kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu orang-orang Quraisy. Sehingga berkumpullah seluruh pasukan Ahzab dengan jumlah yang sangat besar, 10.000 pasukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, yang mana perang Ahzab atau pasukan Ahzab, mereka pulang ke kampung halaman masing-masing dalam keadaan malu, tidak membawa apapun, bahkan mereka mengalami kerugian yang sangat besar karena betapa banyak harta yang telah mereka keluarkan, tetapi itu semua sia-sia. Itu pembahasan yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu.
Begitu juga kita telah sampaikan tentang bagaimana Nabi SAW setelah selesainya perang Ahzab, Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerang pasukan-pasukan yang ikut berpartisipasi di perang Ahzab. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, Nabi SAW berhasil membunuh pimpinannya suku Bani Nadir, salah satu daripada suku Yahudi yang ikut berpartisipasi di perang Ahzab. Begitu juga Nabi SAW berhasil menaklukkan suku Bani Bakar, yang mana suku Bani Bakar suku musyrik yang ada di sekitar Madinah yang ikut berpartisipasi untuk membantu pasukan Ahzab. Begitu juga Nabi SAW berhasil menaklukkan suku Bani Lihyan, yang mana suku Bani Lihyan pernah berkhianat juga kepada kaum muslimin, padahal mereka telah mengikat janji perdamaian dengan Nabi SAW. Jadi setelah tanggal 5 Hijriah itu, setelah terjadinya perang Ahzab itu, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan, memberikan wahyunya, memerintahkan nabinya untuk memulai memerangi kaum musyrikin, untuk memulai memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, jangan sampai kita salah paham seperti mereka orang-orang yang menuduh Islam dengan kata radikal, dengan kata kasar, bahwasanya Islam itu suka menyerang orang yang tak bersalah, orang tak berbuat apa-apa dia serang. Betul, itu diserang, diperintahkan oleh Allah SWT, tapi setelah 5 Hijriah, bukan di awal Islam, jemaah. Di awal Islam, kaum muslimin, Nabi SAW hanya bertahan dan bersabar. Di kota Mekah 13 tahun Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu bersama sahabat-sahabatnya yang gagah berani. Jangan dikira para sahabat Nabi SAW penakut, walaupun jumlah mereka sedikit. Mereka tahu pertolongan dan kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena keimanan dan ketakwaan. Tapi tidak pernah kita mendengar Nabi SAW melawan, Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik Quraisy selama 13 tahun. Yang ada Nabi bersabar, Nabi tetap berdakwah dengan menyampaikan kebenaran, walaupun dihina, walaupun ditindas, bahkan hampir dibunuh Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan gak juga Nabi SAW membalas dendam. Enggak. Setelah 5 Hijriah, 5 Hijriah ini artinya 5 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, setelah terjadinya perang Ahzab, disitulah baru Nabi diperintahkan untuk memerangi terlebih dahulu. Jangan lagi menunggu, jangan lagi diam, jangan lagi sabar. Serang mereka, datangi kampung halaman mereka. Nah ini setelah berapa tahun berarti? 13 tahun di Mekah, tambah 5 tahun di Madinah, 13 tambah 5 sama dengan 18 tahun, baru di situ Allah perintahkan untuk mengangkat pedang. 18 tahun jemaah, bukan di awal Islam. Memang Islam ini yang diutamakan yang pertama adalah dakwah bil hikmah wa mau'izatin hasanah, dengan lemah lembut, menyampaikan dengan dalil, betul. Tetapi ada kalanya, ada waktunya, disitulah Islam diperintahkan untuk mengangkat pedang. Tapi bukan di awal, bukan yang pertama, bukan yang utama. Yang pertama dan utama adalah menyampaikan dakwah dengan lisan. Ada begitu di waktu-waktu tertentu yang memang sudah pantas untuk diangkat pedang kepada mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah tanggal 5 Hijriah itu, Nabi SAW berhasil membalas, mengalahkan suku-suku yang ikut berpartisipasi dengan perang Ahzab. Dan setelah itu Nabi SAW pada tahun 6 Hijriah, setahun setelah perang Ahzab, tepatnya di bulan Syawal, Nabi pun mulai memerangi suku-suku Arab yang musyrik yang tidak ikut berpartisipasi dengan perang Ahzab. Artinya mereka musyrik, tapi mereka tidak memerangi Islam. Mereka tidak ikut berpartisipasi dalam perang Ahzab, tapi tetap Nabi SAW menyerang mereka karena mereka dalam keadaan musyrik dan sudah ada perintahnya
Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat kaum muslimin, berkumpullah sebanyak 700 pasukan yang dipimpin oleh Nabi langsung dan disebut dengan perang suku Bani Mustalik. Suku Bani Mustalik, 700 pasukan. Yang mereka akan hadapi adalah pasukan Bani Mustalik yang jumlahnya 5.000 pasukan. Bayangkan jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berangkat karena kita tahu pertolongan dan kemenangan bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, bukan karena senjata, tapi murni pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Murni kemenangan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kemenangan. Makanya kita perhatikan setiap peperangan, di awal perang pertama, perang Badar yang sudah kita sampaikan, sampai perang Bani Mustalik, jumlah kaum muslimin jauh dibandingkan jumlah pasukan musyrikin yang jumlah mereka lebih besar berkali-kali lipat. Kita tahu di perang Badar kaum muslimin berapa jumlahnya? 315 orang sekian. Ada yang mengatakan kurang dari 315, 314, sekitar 315. Tidak sampai 400. Ya, melawan berapa pasukan kaum musyrikin? 1.000 pasukan. Begitu juga perang Uhud. Perang Uhud di awal mula pasukan kaum muslimin 1.000 pasukan. Tapi karena membelot lantaran adanya seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Abi Salul yang menghasut sebagian dari pasukan kaum muslimin, sehingga 300 lagi pulang kampung, semuanya kembali ke rumah kampung halaman mereka masing-masing, sehingga yang tetap berada di medan perang hanya berjumlah 700 pasukan. Melawan berapa pasukan? 3.000 pasukan di perang Uhud, pasukan kaum musyrikin. Begitu juga di perang Ahzab, di perang Khandaq, perang Tarik, perang Sekutu. Berapa jumlah kaum muslimin? Hanya 1.000 pasukan. Melawan berapa jumlah pasukan kaum musyrikin? 10.000 pasukan. Tapi kita lihat, kemenangan tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena para sahabat tahu betul bahwasannya yang menjadikan mereka kuat, yang menjadikan mereka selalu menang atas musuh-musuh Allah adalah karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 17, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Kalian itu enggak membunuh musuh-musuh Allah itu, bukan kalian secara yang membunuh, tapi kata Allah, kami yang membunuh mereka. Karena memang kalau kita pikir secara logika, secara akal, enggak mungkin. Bagaimana caranya 300 sekian orang melawan 1.000 orang? Ini kan sudah berlipat-lipat kali jumlahnya, sudah enggak masuk di akal. Berapa orang yang harus dibunuh? Kalau 300 melawan 1.000, berarti satu orang harus membunuh berapa orang? Kan begitu? Mana sanggup? Ya 3 atau 4 orang minimal. Ini nggak mungkin masuk di akal. Dengan pasukan yang jumlahnya sedikit dan senjatanya juga ala kadarnya apa adanya, melawan pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat dengan senjata yang lengkap. Makanya kata Allah, bukan kalian yang bunuh mereka itu, tapi sebenarnya Allah yang bunuh, kami yang bunuh. Makanya ketika Allah katakan, wahai Muhammad, wa ma ramaita id ramaita, ketika engkau melempar debu ke mata-mata kaum musyrikin, semuanya sampai debu itu ke mata-mata mereka yang jaraknya jauh, dan debu yang lempar cuma segenggam. Bukan kami yang melempar sebenarnya, wahai Muhammad, tapi kata Allah, kami yang menolong engkau ketika engkau melempar, sehingga debu-debu itu sampai semua ke mata-mata kaum musyrikin Quraisy ketika terjadinya perang Badar. Dan Nabi sempat melempar debu dengan jarak yang jauh, dengan jumlah 1.000 orang yang dilempar cuma segenggam pasir, tapi semua kelilipan mata-mata musuh-musuh Allah pada saat itu yang jumlah mereka 1.000 orang. Bukan kamu yang melempar, wahai Muhammad, tapi kami yang membantu engkau melempar ketika melempar debu ke mata-mata kaum musyrikin Quraisy di perang Badar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan para sahabat menang, menjadikan mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan, bukan jumlah, bukan senjata, tetapi keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebut
disebut dengan Ghazwah Bani Mustalik. Kita kalau nanti baca di dalam Sirah An-Nabawiyah, terkadang disebut perang itu dengan ghazwah, terkadang disebut perang itu dengan sariyah. Jangan sampai bingung, ya, karena memang beda. Dibedakan namanya karena memang beda. Ghazwah itu adalah pasukan yang berjumlah lebih daripada 200 orang dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu disebut ghazwah dalam bahasa Arab. Dan terkadang disebut perang itu dengan sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang di bawah 200 orang dan tidak dipimpin oleh Nabi SAW, tapi Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk memimpin pasukan tersebut. Itu perbedaan antara ghazwah dengan sariyah. Jadi ketika baca buku sirah, kita lihat kok ini dibilang ghazwah, terus halaman berikutnya dibilang sariyah. Jangan bingung. Karena memang beda, maka dibedakanlah namanya. Dan perbedaannya sudah kita sampaikan tadi, ya, sebagaimana yang barusan kita sebutkan, perbedaan di jumlah pasukan dan dipimpin oleh Nabi SAW atau tidak dipimpin oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW setelah terkumpul 700 pasukan, Nabi SAW memberikan bendera Al-Muhajirin kepada Abu Bakar As-Siddiq dan bendera Al-Ansar kepada Sa'ad bin Ubadah, salah satu pimpinan Al-Ansar pada saat itu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai semuanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penting kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi bendera atau mengkelompok-kelompokkan Muhajirin dengan Ansor. Itu bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk rasisme, untuk fanatik kesukuan, bukan. Karena di dalam Islam tidak ada fanatik kesukuan, tidak ada. Itu adalah perkara kejahiliyah. Karena setelah Islam datang, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Semua yang beriman itu saudara. Nggak ada ini suku ini bukan suku saya, ini mah orang sana bukan orang saya. Nggak ada itu. Semua bersaudara di dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuman tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah berkoordinasi antara pasukan. Karena dulu kan nggak ada namanya alat komunikasi yang canggih seperti sekarang, nggak ada namanya HP, handphone dan seterusnya, media dan seterusnya, nggak ada. Jadi bagaimana cara mereka untuk mudah berkomunikasi satu sama lain, ya, agar tidak salah menyerang? Maka patokannya adalah bendera. Dan bendera ini biasanya diletakkan di tengah-tengah pasukan dan seorang diperintahkan untuk memegang bendera itu agar tidak jatuh. Selama bendera itu tegak, artinya pertempuran terus berlanjut, pasukan terus maju menyerang. Tetapi ketika bendera itu jatuh, artinya pasukan semua harus kembali mundur ke belakang. Dan mereka bisa mengetahui, ya, pasukan yang ada di sekitar bendera adalah kaum muslimin, bukan musuh. Makanya diletakkan di tengah-tengah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, agar pasukan tidak gampang untuk kabur dari perang. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, karena ketika satu bendera semuanya berkumpul di situ orang-orang Muhajirin, orang-orang yang datang dari kota Mekah Al-Mukarramah. Artinya mereka satu sama lain kan saling kenal, karena satu kampung, sehingga malu kalau mereka kabur dari peperangan. Karena ini satu aib yang sangat besar, jemaah. Aib banget ini kalau ada seorang laki-laki yang kabur dari medan perang, dilihat sama orang kampungnya, ini udah hancur nama baiknya udah. Betul. Wow, saya lihat dia kabur. Udah, itu ibarat, ya, hidupnya sudah seperti mayat hidup, bergerak berjalan tapi tak ada harga lagi. Ya, sudah tidak dihargai oleh orang-orang. Nah, dibuat bendera itu tujuan yang kedua, biar pasukan terus maju dan malu untuk mundur. Karena kan semua berkumpul orang kampungnya di situ. Muhajirin kan saling mengenal, Al-Ansar juga saling mengenal. Jadi mereka yang malu untuk kabur. Itu dua tujuan. Diberikan bendera Muhajirin, diberikan bendera kepada Al-Ansar. Bukan untuk mengkelompok-kelompokkan kaum muslimin, bukan ya. Ini jangan sampai salah paham. Kemudian Nabi SAW sebelum berperang mewasiatkan kepada para sahabat, dan ini memang
ya disyariatkan di dalam Islam. Setiap akan memulai peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa wejangan agar tidak membunuh anak kecil, agar tidak membunuh wanita yang tidak ikut perang, agar tidak membunuh orang-orang tua yang sudah tidak ikut perang, orang-orang yang sedang sakit yang tidak ikut perang, tidak menghancurkan fasilitas-fasilitas umum seperti ya pohon-pohon, seperti tempat berteduh, seperti bangunan-bangunan, itu nggak boleh dihancurkan, nggak boleh dibakar, nggak boleh dibinasakan, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh dibunuh orang-orang seperti yang telah dikecualikan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebelum memulai peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan menawarkan kepada musuh kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, inilah tujuan dari jihad di dalam Islam. Untuk apa? Kata para ulama, untuk menjadikan kalimatullah yang mulia. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi yang ada di tempat tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menunggu sampai waktu fajar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalimat azan Allahu Akbar, selesai perang, ada perang lagi. Sudah ada kalimat la ilaha illallah di tempat tersebut. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak mendengarkan azan di waktu subuh, artinya tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka setelah itu Rasulullah memerangi mereka. Jadi ini tujuan jihad jemaah. Tujuan jihad dalam Islam adalah untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang tertinggi. Sehingga tidak ada jihad sama kalimat la ilaha illallah. Yang itu bilang la ilaha illallah, yang ini bilang la ilaha illallah. Perang, bukan jihad namanya itu. Jangan salah. Ini masya Allah viral, ya. Bukan hanya ala salati, hanya ala jihad. Apa yang mau dijihadi? Pemerintah juga Muslim, mereka sholat ucapin la ilaha illallah. Ada urusan hatinya kembali kepada Allah. Yang jelas hukum di dalam Islam secara zahir la ilaha illallah berarti Muslim. Muslim, itu Ustaz dengan pura-pura itu urusannya dengan Allah. Kita tidak ada hak untuk menghukumi hati seseorang karena kita nggak tahu. Kita cuma diberikan hak untuk menghukumi apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang nggak bisa dilihat di mata itu urusan Allah. Allah yang maha tahu atas batin-batin seseorang. Allah maha tahu apa yang ada di dalam isi hati orang tersebut. Bukan kita yang menghukumi. Ini hanya al jihad, masya Allah. Jihad sama siapa? Jihad sama orang kafir itu pun nggak sembarangan. Karena orang kafir pun dibagi. Ada kafir dhimmi, ada kafir al-ahad, kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin, kafir yang sudah memiliki perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin. Ada juga disebut dengan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, itu pun harus atas perintah waliul amr, bukan individual langsung bunuh orang. Ini subhanallah. Ya, jihad dari mana jihad? Jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dituju kalimat la ilaha illallah. Ketika terdengar kalimat la ilaha illallah, selesai perang. Nabi bubarkan pasukan semua. Nah, ada perang lagi, orang sudah mendengar la ilaha illallah, apa yang mau dicari? Yang dicari di dalam jihad adalah agar orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang paling berat jemaah. Ya, orang-orang musyrikin seperti musyrikin Quraisy itu bukan mereka nggak tahu arti la ilaha illallah, bukan mereka nggak bisa mengucapin, mereka orang Arab paling fasih mengucapkan la ilaha illallah, paling tahu arti la ilaha illallah daripada kita bukan orang Arab. Tapi yang membuat mereka enggan mengatakannya bukan karena nggak bisa mereka ucapkan atau nggak paham artinya, bukan karena mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari kata la ilaha illallah artinya hanya memberikan peribadatan kepada Allah saja. Gak boleh lagi kesana kesini. Terkadang doa ke Allah, terkadang doa ke kuburan. Terkadang minta ke Allah, terkadang minta ke wali yang sudah mati di kuburan. Ini nggak boleh lagi, konsekuensinya ada. Ini bukan kalimat asal ngomong begitu, ada konsekuensinya. La ilaha illallah berarti harga mati seorang muslim hanya beribadah kepada Allah. Mau doa, mau sholat, mau apapun itu ibadah. Karena ibadah itu luas.
Ibadah apa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu adalah nama yang di situ ada kecintaan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya, kalau di situ Allah suka dan Allah ridha, itu namanya ibadah. Dan kalau itu ibadah, berarti hanya diberikan kepada Allah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa, Allah suka doa. Allah suka kita melakukan doa. Berarti doa itu enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kepada wali inilah, mau kepada kuburan inilah, enggak boleh. Itu kalimat la ilaha illallah. Itu yang membuat orang musyrik Quraisy enggak mau ngucapin. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 5, ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka la ilaha illallah, apa yang mereka jawab? Aja'ala alihatan ilahan wahidah in hadza lasyai'un ujab. Apakah engkau mau jadikan Tuhan itu cuma satu, cuma Dia doang yang kita sembah? Itu perkara yang mengherankan, wahai Muhammad. Kita sudah ibadah sama patung ini udah berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun. Nenek moyang kita udah ngelakuin itu. Masa harus kita tinggalkan? Ini udah tradisi, kita pergi ke Wali Songo. Masa harus kita tinggalkan? Gak bisa, ini udah budaya. Kasih sedekah ke pantai selatan, masa harus ditinggalkan? Nenek moyang kita udah melakukan ini. Kalau ini salah, berarti orang dulu salah semua dong. Itu yang mereka nggak mau menghilangkan budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan Islam. Makanya mereka nggak mau ucapin la ilaha illallah. Bukan mereka nggak beriman adanya Allah, bukan. Dan sampai salah paham, banyak orang mengira orang-orang musyrikin Quraisy dibilang orang kafir karena nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya Allah. Itu mah namanya ateis, bukan musyrik. Musyrik itu mereka percaya adanya Allah, beribadah kepada Allah terkadang-kadang, juga terkadang-kadang beribadah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Kalau ateis mah nggak percaya adanya Tuhan, mereka mah bukan musyrik, memang kafir, tidak percaya adanya Tuhan karena mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang paling berjamaah dari dulu sampai sekarang, tradisi budaya. Makanya perhatikan ya, Abu Thalib kurang dekat apa dengan Rasulullah, kurang cinta apa dengan Rasulullah, cinta banget dengan Rasulullah, dekat banget dengan Rasulullah, bahkan siap membela Rasulullah, bahkan dia nggak peduli walaupun dihina oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Cuma itulah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya Abu Thalib, datang Rasulullah, ya am, qul la ilaha illallah wa hajubika biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, dengan itu aku akan menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang teman-temannya yang ada di sekitarnya, Abu Jahal dan lain-lainnya, katanya atal an millata Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, kamu mau ninggalin agama nenek moyangmu, agama bapakmu itu si Abdul Muttalib, agama orang-orang yang dulu yang mereka sudah bertahun-tahun, ribuan tahun mengerjakan itu. Kamu mau bilang itu salah? Akhirnya Abu Thalib pun, ya udahlah, tradisi lebih berat daripada agama, enggak diucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini memang ya, jadi jadikan agama itu untuk memfilter tradisi dan budaya. Karena Islam datang untuk memfilter tradisi orang-orang jahiliyah musyrikin Quraisy. Jangan jadikan tradisi dan budaya yang memfilter agama. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat kita. Kalau udah ngomong budaya sama tradisi, agamanya harus ikut. Ya, sebenarnya yang betul adalah budaya dan tradisi harus mengikut agama. Yang dibolehkan oleh agama, maka kita bolehkan budaya dan tradisi. Yang tidak dibolehkan oleh agama, maka budaya dan tradisi pun tidak mempunyai andil sama sekali di dalam agama. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW memerangi suku Bani Mustalik dan Rasulullah dan para sahabat berhasil menaklukkan Bani Mustalik. Dan pada saat itu raja mereka pun berhasil dibunuh. Dan putri raja mereka yang bernama Juwairiyah binti Harithah juga berhasil ditawan. Jadi rajanya dibunuh, dan pada saat itu banyak tawanan-tawanan perang
dari wanita, anak-anak, karena kita sudah sampaikan di awal tadi, wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh, tapi boleh ditawan, dijadikan budak, tapi nggak boleh dibunuh. Sampai-sampai putri rajanya yang bernama Juwairiyah binti Harithah pun tertawan oleh pasukan kaum muslimin. Dan pada saat itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Nah, ini perbedaannya jemaah. Di dalam Islam, kalau ghanimah, harta rampasan, apapun itu, perisai, pedang, hewan tunggangan dan seterusnya, itu dikumpulkan dan diberikan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu Nabi yang akan membagi-bagikannya kepada pasukan kaum muslimin. Itu hukum ghanimah, harta rampasan perang. Tetapi kalau tawanan perang orangnya, manusianya, hukumnya siapa yang berhasil menawannya, siapa yang berhasil menemukannya, maka itu 100% hak milik orang yang menemukannya. Jadi nggak usah lagi dikasih ke Rasulullah. Ketika kita bunuh seorang laki-laki musyrik, kemudian kita jumpai ada anak perempuannya, ada istrinya, ada ibunya, itu hak milik orang yang berhasil membunuh laki-laki musyrik tadi. Dia yang menemukan pertama, dia yang punya. Nah, nggak usah lagi dikasih ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukum di dalam Islam. Nah, Juwairiyah binti Harithah itu berhasil ditawan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang pasukan kaum muslimin. Jadi bukan ditawan oleh Rasulullah, tapi salah seorang pasukan kaum muslimin, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Juwairiyah binti Harithah adalah wanita yang sangat cerdas, karena dia putri raja, dia bukan perempuan sembarangan. Dia orang berpendidikan, namanya aja putri raja, nggak mungkin dia nggak berpendidikan. Dia orang pintar, orang cerdas, seorang wanita. Nah, dia sudah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juwairiyah sudah mengetahui tentang kepribadian Rasulullah sebelum Rasulullah datang. Jadi dia udah cari kabar dulu, bagaimana itu Muhammad, ya perawakannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, sifatnya gimana. Yang didengar oleh Juwairiyah pokoknya yang baik-baik semua. Dia adalah Nabi yang terakhir. Dia adalah Rasulullah yang Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat merahmati, sangat menyayangi, sangat lembut. Wah, itu yang didengar oleh Juwairiyah. Nah, Juwairiyah tahu ini Muhammad orang yang terbaik, dan dia berkeinginan agar ditawan sama orang yang terbaik, karena dia wanita putri raja. Masa ditawan sama orang biasa? Saya mau ditawan, kalaupun saya jadi tawanan, saya mau ditawan sama orangnya yang paling tinggi langsung. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama panglimanya langsung, sama jenderalnya langsung. Ini mah anak buah kan, gitu istilahnya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini mah kalau dibanding Muhammad ya pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dibandingkan sahabat kan begitu. Dan saya putri raja, bukan orang biasa. Maka pada saat itu Juwairiyah binti Harithah meminta kepada sahabat yang menawannya, perjumpakan aku dengan Muhammad. Aku mau nyampaikan sesuatu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ini, ya sudah, kalau memang kau pengen ngobrol sebentar, ayo saya bawa. Ya, dibawalah menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juwairiyah binti Harithah kemudian mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku sudah mendengar tentang kabar dirimu. Engkau adalah orang yang sangat menyayangi, sangat lembut, sangat sempurna sifat dan akhlakmu. Dan aku adalah putri raja. Aku mohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jadikan aku tawananmu dibandingkan tawanan sahabatmu. Karena ini putri raja, bukan orang biasa kan gitu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Juwairiyah, aku punya tawaran yang lebih baik daripada tawaranmu. Aku punya tawaran. Kalau kamu mau, itu lebih baik daripada tawaran yang kau tawarkan kepadaku. Apa itu wahai Muhammad? Apa itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Juwairiyah pada saat itu belum beriman. Cuma dia sudah yakin ini orang baik. Ini Muhammad Rasulullah bukan orang jahat, ini orang sempurna ini. Cuma dia belum beriman. Apa wahai Muhammad? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau engkau beriman, mengucapkan syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu engkau aku nikahi. Wah, ini lebih hebat. Kalau cuma jadi tawanan kan biasa. Gimana kalau kau jadi istriku aja? Istrinya Rasulullah juga sembarangan jemaah. Kalau jadi tawanan ya tawanan, mudah. Ya kita tahu derajatnya bagaimana. Ini istri saya, Ummul Mukminin. Engkau jadi ibunya orang-orang yang beriman. Juwairiyah sudah mendengar ini
bukan orang jahat, ini orang sempurna, ini orang baik. Begitu mendengar tawaran itu langsung kata Juwairiyah, wahai Rasulullah, sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Harithah. Ketika pernikahan itu semua tersebar beritanya ke kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Rasul itu tidak ada yang tidak cinta ke Rasulullah. Enggak ada yang enggak hormat sama Rasulullah. Ketika mereka mendengar Rasulullah sudah menikahi putri Raja Bani Mustalik, Juwairiyah binti Harithah, otomatis mereka mengatakan karena cintanya kita kepada Rasulullah dan hormatnya kita kepada Rasulullah, semua tawanan perang Bani Mustalik bebas merdeka, tidak ada jadi budak. Semua bebas tanpa syarat, percuma tanpa minta bayaran. Semuanya bebas, gratis. Ini tawanan di mana-mana kalau mau bebas bayar dulu kan gitu. Enak aja, udah capek-capek ditangkap, udah ditawan, masa mau bebas gratis? Ini gratis. Untuk apa? Untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Aisyah Ummul Mukminin, ya, tidak ada wanita yang paling besar berkahnya untuk kaumnya seperti Juwairiyah binti Harithah kepada kaumnya Bani Mustalik. Subhanallah. Kita azan dulu. Nah, ketika Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Harithah, pada saat itu hadirlah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi ketika akan nikah hadir Aisyah. Karena memang pada saat itu Nabi SAW punya kebiasaan setiap keluar dari Madinah, setiap ingin berpergian, baik itu safar maupun jihad, pasti Nabi SAW mengundi salah satu dari istri-istrinya untuk menemani dalam perjalanan. Apalagi perjalanan dari Madinah menuju ke Bani Mustalik itu dikatakan dalam sirah Nabawiyah sekitar 7-8 hari. Karena dulu ya orang berkendara dengan onta, dengan kuda, ya nggak ada dengan mobil, dengan pesawat, mana ada. Zaman dulu nggak ada. Ya, paling cepat 7-8 hari dari Madinah menuju ke Bani Mustalik. Dan setelah selesai peperangan Bani Mustalik, ya Nabi SAW menikahi Juwairiyah binti Harithah, dan kebetulan pada saat itu gilirannya Aisyah dibawa untuk berpergian oleh Nabi SAW dari Madinah menuju ke Bani Mustalik. Sehingga ketika akad nikahnya Juwairiyah dengan Rasulullah, hadirlah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini pembahasannya jemaah. Banyak sebagian dai-dai ketika menyebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang digambarkan dari sifatnya Aisyah adalah kecemburu, betul tidak? Wanita yang penuh dengan kecemburuan. Nah, ini penting kita bahas jemaah. Perhatikan, ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan tidak ada wanita yang paling besar berkahnya kepada kaumnya kecuali Juwairiyah binti Harithah, itu diucapkan ketika Aisyah hadir di akad pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah. Ummul Mukminin tidak ada saling mencela, mereka saling memuji, mereka saling menyokong. Bahkan Aisyah memuji Juwairiyah ketika akad nikahnya dengan Rasulullah dan hadir di sini. Ini perlu kita ketahui. Sesungguhnya kecemburuan itu bukan bagian dari syariat Islam. Yang bagian dari syariat Islam adalah kecemburuan ketika melihat pelanggaran, ketika melihat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru cemburu yang ada dalam syariat. Ada cemburu buta? Nggak ada. Banyak digambarkan Aisyah ini wanita yang penuh dengan kecemburuan. Apa cemburu? Kemudian mereka menyimpulkan, nah itu aja boleh, Aisyah aja boleh cemburu, berarti boleh dalam Islam cemburu. Perhatikan hadisnya. Memang betul, terkadang sebagian dai-dai membawa hadis-hadis yang memang di awalnya menampakkan kecemburuannya Aisyah kepada istri-istri Nabi yang lain, betul. Tapi jangan kita lihat sepotong-potong. Banyak orang mengambil hadis Nabi itu sepotong-sepotong, nggak lengkap. Karena yang menjadi tolak ukur hukum adalah di akhir hadisnya. Kesimpulannya apa? Bukan di awal. Betul, Aisyah radhiyallahu anha yang sering dibawa oleh sebagian dai-dai, ya,
yaitu ketika Aisyah cemburu dengan Sofia. Ini Sofia ini jamaah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mirip kecantikannya dengan Aisyah, walaupun Aisyah yang paling cantik. Di antara istri-istri Rasulullah yang paling mirip kecantikannya dengan Aisyah, Sofia. Dan Sofia ini punya kebiasaan, setiap ada makanan lebih di rumahnya, pasti dia akan kirim ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar Rasulullah juga ikut menikmati makanan yang dia punya. Tidak ada tujuan yang lain. Dan pada saat itu, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Pada saat itu, Sofia ingin mengantarkan makanan dan kebetulan memang gilirannya jatahnya Aisyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah memang pada saat itu salah paham. Dikiranya ingin mengganggu waktunya bersama Rasul, dikiranya ingin mencari perhatian Rasul. Ini kan jatah saya, giliran saya. Nanti biar kamu ada, gak usah ambil jatah saya, kan gitu ibaratnya. Kan gitu. Sofia cuma mengantarkan, habis itu pergi. Nah, ketika mengantarkan makanan, Rasulullah menerima. Karena itu makanan yang baik, yang halal dari istrinya. Dia terima, tujuannya Sofia untuk agar dimakan Rasulullah bersama Aisyah. Kemudian dia pergi. Kemudian apa kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Wahai Rasulullah, untuk apa kau perhatikan wanita itu kaya? Dalam hadisnya disebutkan kada. Kada itu isyarat dengan tangan, artinya apa? Wanita itu pendek segini cuma. Apa yang kau lihat? Pendek dia, cebol, kan gitu. Cantik sih cantik, cuma pendek. Pada saat itu apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, ya Aisyah, sungguh engkau telah berucap dengan ucapan, kalau dimasukkan ke dalam lautan, niscaya air lautan akan tercemar dan kotor lantaran ucapan. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah terdiam, kemudian meminta ampun, meminta maaf kepada Rasulullah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Ini hadis yang lengkap. Banyak dipotong sampai situ. Jadi menunjukkan apa? Kecemburuan itu nggak benar, bukan dari dalam Islam kecemburuan buta itu. Yang ada di dalam Islam kecemburuan ketika kita melihat maksiat, melihat pasangan kita itu berhubungan dengan wanita yang tidak halal, atau istri kita berhubungan dengan yang bukan mahramnya, laki-laki yang tidak halal untuknya. Boleh kita cemburu. Kalau nggak cemburu namanya dayus. Dayus itu kan kita pernah dengar. Dayus itu seorang pasangan, baik laki maupun perempuan, yang tidak cemburu dengan pasangannya ketika pasangannya melakukan maksiat dan dosa. Itu namanya dayus. Tapi kalau kecemburuan buta karena perasaan, ini nggak ada dalam Islam. Dan Aisyah Ummul Mukminin minta maaf dan beristighfar kepada Allah SWT. Itu hadis yang lengkap. Begitu juga terkadang ya di bawah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamu dua orang wanita yang datang ke rumahnya. Jadi ada dua orang wanita yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dua wanita ini, satu adalah adik dari Khadijah binti Khuwailid, istrinya yang dulu yang sudah tidak ada, sudah almarhumah, dan satu lagi sahabat dekatnya Khadijah yang dulu sering datang di masa hidupnya Khadijah ke rumah Khadijah, yang pada saat itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah bersama Aisyah. Jadi ini hadis yang sahih. Datang dua orang wanita ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamunya, karena bagaimanapun itu adalah silaturahim, karena itu adik istrinya yang dulu, yaitu Khadijah binti Khuwailid, artinya adik ipar, kan begitu. Walaupun istrinya sudah tidak ada, tapi kan hubungan dari silaturahim harus tetap. Maka dijamulah, dijamu, dan Aisyah ada di situ. Ketika dua orang tadi pulang, maka Aisyah bertanya, karena Aisyah tidak kenal dengan dua wanita tadi, karena Aisyah belum ada pada masa itu. Ya, sudah lama ini kejadian yang Khadijah binti Khuwailid. Kata Rasulullah SAW, mereka itu dua wanita, satu adiknya Khadijah binti Khuwailid, istriku yang dulu, dan satu lagi sahabat dekatnya istriku Khadijah binti Khuwailid yang sering datang ke rumahku ketika aku bersama Khadijah. Maka pada saat itu kata Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ya Rasulullah, untuk apa kau ingat-ingat lagi wanita yang sudah berlalu, sudah tidak ada lagi, sudah mati, sudah hilang dimakan tanah, wanita peok, wanita tua,
dan Allah telah menggantikan engkau dengan wanita yang muda, cantik, jelita dan sama-sama dari Quraisy. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, demi Allah, tidak ada yang bisa menandingi Khadijah, karena Allah memberikan Khadijah dua hal yang tidak Allah berikan kepada istri-istriku yang lain. Yang pertama, Khadijah satu-satunya wanita yang siap berkorban nyawa dan harta, di mana pada saat itu manusia tidak ada yang mengorbankan harta dan nyawanya untuk. Di awal-awal Islam para sahabat masih sedikit, tapi pada saat itu Khadijah siap melakukan apapun. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan anak-anak yang aku dapat dari Khadijah yang tidak aku dapat dari istri-istriku yang lain. Betul, anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya didapatkan dari Khadijah saja, dan yang lain tidak melahirkan. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Rasulullah hanya mendapatkan keturunan dari Khadijah binti Khuwailid, yang mana 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki, jumlahnya 6. Tapi anak laki-laki wafat di masa kecil dan 4 orang yang sempat tumbuh dewasa. 4 orang wanita yang kita tahu, Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah, ya Fatimah, yang kita kenal ya, bahwasanya mereka hidup bahkan menjadi salah satu dari istri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Aisyah Ummul Mukminin terdiam meminta maaf, ini hadisnya yang lengkap, dan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cemburu buta itu bukan bagian dari syariat. Aisyah pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui itu salah. Walaupun memang muncul di setiap hati manusia, tapi jangan kita benarkan. Karena banyak orang yang menyampaikan hadisnya hanya sepotong-sepotong sehingga menyimpulkan, oh kalau cemburu itu bagian dari Islam, enggak apa-apa kalau kita cemburu. Jadi boleh dicemburuin semuanya. Gak bisa jemaah, selama itu bukan maksiat, selama itu bukan dosa, maka kita tidak boleh cemburu. Karena semua orang punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Selama masa lalu itu bukan maksiat dan dosa, gak apa-apa. Kalau seandainya contohnya salah seorang pasangan mengatakan, dulu ketika aku masih berkeluarga dengan si fulana atau dengan si fulan, aku sering makan ini loh enaknya dimasakin. Ya pasangan jangan cemburu, karena itu bukan maksiat. Itu hanya menceritakan masa lalu. Kalau mau orang yang gak punya masa lalu mau menikah dengan pasangan yang gak punya masa lalu, nikah aja sama tembok. Tembok gak punya masa lalu. Tembok masa lalunya paling pasir, batu. Tapi namanya manusia punya masa lalu. Selama itu bukan maksiat ya gak mengapa. Tapi kalau itu maksiat jangan juga diucap-ucapin. Oh dulu dek, aku pernah punya pacar itu 1 musim. Aku terkenal playboy. Ini mah maksiat, dosa, ngapain diucap-ucapin? Istighfar banyak-banyak udah. Allah tutupkan aib, jangan ditebar-tebarkan lagi. Auzubillah, aku belum pernah zina. Ngapain diucapin maksiat seperti itu? Alhamdulillah Allah sudah tutup aib kita dan kita sudah bertaubat udah. Tapi kalau hanya menceritakan masa lalu, dulu sukanya makan ini, dulu mah seringnya pergi ke sana, ketika masih berkeluarga dengan yang dulu, itu maka masalah. Ya, karena jangan kalau dibiarkan cemburu buta ini bisa melebar kemana-mana jemaah. Ya, kalau dibiarkan apapun yang dilakukan salah. Bersandar di samping mobil, kenapa bersandar di mobil itu? Salah pakai sendal, sendalnya mulai lagi sekarang. Habis dicemburi pakai sendal pun salah, bersandar di mobil pun salah. Ya. Terkadang begitu juga, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ketika melihat istrinya sibuk mengurus anaknya, tuh aja. Kalau anak nggak urusin, aku nggak diurusin. Ini nggak pantas. Yang kita cemburu memang siapa? Itu kan darah dari kita, anak kita. Ngapain kita cemburu? Terkadang kita istri begitu. Ketika suaminya pulang, baru masuk ke rumah, ada anak-anak biasa main. Karena kita baru datang ke rumah kan, kalau anak-anak lagi ramai itu datang ngajak main juga. Terpaksa kita main juga sama mereka. Datang istri, tuh. Kalau anak aja diperhatiin, aku diakui. Lagi yang dicemburuin siapa? Itu anakmu itu. Darah dagingmu juga itu. Masa dicemburuin? Enggak benar cemburu seperti itu ya. Ya. Jadi yang kita ketahui dari Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana mereka saling memuji dan menyokong antara istri satu sama lain. Bahkan disebutkan ketika sudah akan nikah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 2 tenda yang berdekatan. Jadi tenda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di sebelahnya tenda Aisyah dengan Juwairiyah. Nanti siapa yang dapat giliran melayani, ya, juga membantu Rasulullah, nah itulah yang masuk ke tenda Rasulullah. Baik itu melayani biologis atau lain-lainnya. Nah pada malam itu jatahnya Juwairiyah. Dan sebelum Juwairiyah masuk ke tenda Rasulullah, Juwairiyah dengan Aisyah satu tenda dulu. Di tenda di sebelah, Aisyah mengajarkan Juwairiyah bagaimana cara melayani Rasulullah, apa yang disuka oleh Rasulullah, apa yang harus dilakukan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang kepadanya. Aisyah ini Juwairiyah seperti dia dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, mana ada wanita seperti ini? Satu tenda berdua. Ini malam pertamanya Juwairiyah. Malah Aisyah bilang, kamu harus melakukan seperti ini, bawa makanan ini, itu yang paling disuka sama Rasulullah. Jangan ucapin ini karena itu gak disuka sama Rasulullah. Ucapan ini yang Rasulullah suka. Diajarin agar Juwairiyah jadi orang yang dicintai oleh Rasulullah seperti dirinya Aisyah. Nah pada malam itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi juga kejadian yang disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah. Pada malam itu ada seorang yang bernama Jahjah. Jahjah ini budaknya Umar bin Khattab. Pada saat itu dia masih budak, tapi dia sudah beriman, belum dimerdekakan oleh Umar bin Khattab dan diajak perang. Nah, Jahjah ini datang ke satu tempat air, pengambilan air, tujuannya ingin membawakan air kepada Umar bin Khattab, dan dia pelayannya Umar bin Khattab. Namanya Jahjah. Nah, ketika mengambil air datang lagi seseorang yang bernama Sinan. Sinan ini adalah budak salah seorang dari Al-Ansor. Sinan namanya. Ketika Jahjah ketemu dengan Sinan, ya, Sinan ini dari Ansor, Jahjah ini dari Muhajirin. Jahjah bercanda dengan Sinan. Bercanda, ya, ibaratnya mencepitkan air kan gitu. Kemudian Sinan tersinggung, ya, ketika mencepitkan air. Apa kamu? Karena memang kondisinya pada saat itu semuanya sedang lelah, jemaah. Karena mereka baru selesai berperang, suku Bani Mustalik. Semuanya masih dalam keadaan panas. Namanya orang habis perang, habis bunuh, habis melihat darah kan panas masih bawaannya. Butuh ketenangan. Nah bercanda, tersinggung Sinan. Kemudian ya Sinan pun marah. Kemudian Jahjah pun terpancing emosinya. Akhirnya Jahjah mengeluarkan pedangnya, Sinan pun mengeluarkan pedangnya, dan mereka berteriak satu sama lain, "Ya Muhajirin, tolong saya." Kata Jahjah, dan dia orang Muhajirin. Kata Sinan juga, "Wahai Ansar, tolong saya." Berteriak dengan suara yang keras. Tiba-tiba ternyata orang-orang Muhajirin sudah kumpul di belakangnya Jahjah, orang-orang Ansar sudah berkumpul di belakangnya Sinan. Bayangkan ini dalam kondisi dalam keadaan panas, ya. Habis perang, bukan habis lari-lari, bukan. Habis melihat darah, habis membunuh, habis mempertaruhkan nyawa. Ya, siangnya mereka berperang, malamnya itu kejadian, selesai perang. Akhirnya Muhajirin pun mengeluarkan semua pedang mereka karena malam kondisinya dalam keadaan panas. Ya, bayangkan kalau ada 5 orang dari sana, 5 orang dari sini, yang satu melempar ke sana dalam keadaan malam, nggak melihat, dan semuanya dalam keadaan panas, semuanya capek, pasti mudah terpancing emosi. Satu orang aja susah kita melerai kalau lagi berkelahi, apalagi orang ramai. Nih orangnya ramai. Semua mengatakan ada pedangnya, sudah keluarkan pedangnya. Al-Ansar juga mengatakan ada apa Sinan, mengeluarkan pedangnya. Akhirnya ada seorang sahabat lari ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu dan melaporkan kejadian itu. Nabi langsung memakai pakaiannya keluar dan mengatakan, "Awada'watul jahiliyah wa ana baina adhurikum da'ha innaha muntina." Wahai sahabat-sahabatku, apakah masalah jahiliyah masih kalian lakukan seperti ini dan aku bersama kalian? Tinggalkan masalah jahiliyah itu, karena itu sangat buruk dan bau, sangat busuk. Gak pantas dia lakukan, karena itu perkara jahiliyah. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang diajarkan oleh para ulama, di dalam Islam tidak ada namanya rasisme, nggak ada namanya fanatik kesukuan. Ini perkara jahiliyah, harus ditinggalkan. Nggak ada kita mengatakan dia orang Bugis, dia orang Jawa, dia orang Sumatera, dia orang Sunda. Nggak ada itu dalam Islam kesukuan. Yang ada Islam bersaudara. Kalimat la ilaha illallah artinya bersaudara. Makanya kata Nabi, tinggalkan itu perkara jahiliyah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Makassar,
ada orang Papua, itu semua hanya warna-warni kehidupan jemaah. Contohnya kalau seandainya nih, kita makan cuma nasi doang, Allah ciptakan cuma nasi doang, nggak ada ikan, nggak ada sayur, nggak ada lauk-lauk, nggak ada, cuma nasi doang. Kira-kira enak nggak hidup makan nasi doang? Nggak ada warnanya, cuma nasi doang. Kalau ciptakan kehidupan kita cuma makan nasi, nggak ada warna. Nah, agar kehidupan kita ini berwarna, agar kita semangat tidak bosan dalam kehidupan ini, Allah ciptakanlah beragam macam. Ada kesukuan, ada beragam-ragam ya suku, ada Arab, ada yang bukan Arab, ada yang Makassar, ada yang Bugis, ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada yang Papua. Ini hanya warna agar kita saling mengenal, agar kita tidak bosan dalam menjalani kehidupan ini. Bukan untuk rasisme, bukan untuk fanatik kesukuan. Karena dilarang itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia bersaudara dengan persaudaraan iman. Dilarang. Ya, da'ha fa innaha mumtina. Pada saat itu, para sahabat Al-Muhajirin dan Ansar yang mereka dalam keadaan terpancing emosi langsung sadar mendengar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka saling berpelukan dan minta maaf. Cuma masalahnya pada malam hari itu juga ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul memperhatikan kejadian tadi. Dilihat, wah ini kesempatan. Namanya munafik. Munafik itu nggak bisa melihat kesempatan untuk menghancurkan Islam. Pasti dia gunakan. Dari dulu sampai sekarang. Namanya munafik sifatnya seperti itu kan. Kalau ada celah untuk menghancurkan Islam, untuk menjadikan Islam ini ditinggalkan oleh orang-orang, pasti dia memanfaatkannya. Makanya ketika ya Al-Quran mengatakan ini dan itu dilarang, diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang munafik mulai, ini kayaknya Al-Quran ini butuh direvisi deh. Udah nggak cocok lagi, udah kelamaan umurnya, udah 1400 tahun yang lalu nih. Dia manfaatin celah untuk menghancurkan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pernikahan hanya sah Islam dengan Islam, oh enggak, sama-sama agama dari langit, itu mah apa-apa, nikah lintas agama. Mulai. Ya. Al-Quran harus direvisi. Otaknya harus direvisi, bukan Al-Quran. Mau menghancurkan Islam dari celah-celah yang mereka anggap itu bermanfaat untuk menghancurkan Islam. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, wah ini kesempatan saya. Ketika semua udah bubar, semua udah tenang, mulai Abdullah bin Ubay bin Abi Salul datang ke kemah-kemah. Lihat tuh, ya belum apa-apa kita orang-orang Madinah, karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Madinah. Dia dari suku Khazraj, tapi dia munafik. Dia menyebarkan ke orang-orang Madinah yang lainnya. Lihat tuh, ya dulu aja orang Muhajirin datang minta kelaparan, minta makan, minta diberikan rumah, minta diberikan tanah, sampai-sampai kita kasih semua harta kita untuk mereka. Sekarang coba lihat, mereka mulai kurang ajar sama kita. Dibangkitkan kesukuan itu. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, dan ini istilah yang sangat keji jemaah. Dia mengatakan, kalian sih besarkan anjing-anjing kalian itu, kalau dia besar dia makan kalian. Jadi Muhajirin disebut anjing-anjing. Ya, kalian sudah kasih makan, terus anjingnya gigit kalian. Kan kurang ajar kata Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Nanti kita sampai Madinah, kita harus usir orang Muhajirin semua. Ini kampung halaman kita, masa mereka yang berkuasa? Mereka datang itu cuma minta tolong, bukan menguasai kampung halaman kita Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha untuk menghilangkan ukhuwah persaudaraan iman. Dan ada namanya Islam, ada namanya iman. Itu memang Muhajirin udah kurang ajar itu. Dibangkitkan kesukuan Al-Ansar. Maka pada saat itu ada seorang sahabat bernama Zaid bin Abi Arqam yang dia tidak mau mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Langsung lari ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan itu. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Abi Salul itu sudah memprovokasi para sahabat-sahabat Al-Ansar untuk mereka membenci Al-Muhajirin. Begini dan begini disampaikan. Umar bin Khattab pada saat itu ada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Umar bin Khattab di Mekah Al-Mukarramah juga sudah punya kebiasaan asal mendengar hal-hal yang kemungkaran langsung mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah tak adil penumpang, biarkan izinkan aku tebas leher. Cuma kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, hatta la yaqul nas inna Muhammad qatala ashab. Jangan wahai Umar, nanti orang-orang pada bilang bahwasanya Muhammad itu ngebunuh temannya sendiri.
Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholat sama seperti kaum muslimin, puasa juga ikut puasa, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia munafik. Nah, di sini hukumnya berbeda menghadapi orang munafik dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir udah jelas, ya ketika di dalam peperangan langsung boleh dibunuh. Dan ini juga pelajaran jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita anak-anak muda. Biasanya memang anak-anak muda itu ya gampang terpancing emosinya. Oh, memang udah tebas airnya langsung. Jangan begitu. Ya, ini negara kita negara aman. Memang ada orang munafik, tapi bukan begitu caranya. Rasulullah SAW saja tidak mengizinkan Umar bin Khattab untuk menebas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada caranya, jemaah. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah ya menjamin orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di bawah keraknya neraka. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dunia berbeda hukumnya. Cara bermuamalah dengan orang-orang munafik berbeda dengan bermuamalah kepada orang-orang yang kafir yang jelas-jelas musuh Islam, dibedakan. Karena apa? Jangan sampai nanti terjadi fitnah. Orang-orang mengatakan Muhammad bunuh temannya sendiri. Karena orang nggak mau tahu. Orang taunya Abdullah bin Ubay bin Salul sholat seperti Rasulullah SAW. Berarti temannya dia. Nah, kalau dibunuh apa kata orang? Fitnah jadinya. Nah, itu dijaga di dalam Islam. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya semua untuk berjalan kembali. Jadi Rasulullah kebiasaannya kan perjalanan dari Madinah ke Bani Musthalib juga pulang pergi itu kurang lebih 7 hari 8 hari pergi 7 hari pulang lagi 7 hari. Nah, biasanya Rasulullah SAW ketika matahari sudah terbenam itu waktunya istirahat, sudah berhenti ya buat tenda, buat kemah, sudah istirahat, besok pagi baru lanjutkan lagi perjalanan. Terlebih lagi ini perjalanan pulang bukan mau perang, jadi santai kan gitu. Sudah selesai perangnya. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya semua untuk membuka tenda-tenda yang sudah dipasang, kemudian semua mereka naik ke kuda masing-masing, kita berjalan kembali. Malam hari jalan Nabi SAW. Sampai waktu jam pukul tengah malam, ya pukul 1 atau pukul 2 baru di situ berhenti Rasulullah dan memerintahkan agar para sahabat membuat tendanya dan istirahat. Tujuannya apa? Untuk mencegah fitnah yang sedang dibuat Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kalau dibiarkan ini omongan ini terus ini dari tenda ke tenda. Nah, kalau dibuat jalan kan nggak ada waktu untuk ngobrol. Dan kalau sudah jam 1 baru diistirahatkan, biasanya orang langsung tidur, nggak ada waktu buat ngobrol. Jadi fitnah itu tercegah. Dan ini dalam Islam, jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana fitnah itu harus dicegah. Nah, itu Nabi SAW melakukan itu untuk menghalangi Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah permusuhan antara Al-Ansar dan Muhajirin. Dan itu dilakukan 3 hari lamanya, itu terus. Pokoknya malam jalan tetap jalan, nggak seperti biasanya. Karena biasanya Rasulullah kalau sudah maghrib sudah selesai kita berhenti istirahat, pasang tenda, besok pagi nanti habis subuh baru jalan lagi. Biasanya begitu. Ini nggak biasanya. Datanglah Usaid, salah seorang pimpinan Ansar, mengatakan, ya Rasulullah, apa ini? Kok nggak seperti biasanya, wahai Rasulullah? Biasanya kita istirahat kalau sudah maghrib. Ada apa, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kau nggak dengar apa yang sudah jadi berita? Kata Usaid, tidak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh Abdullah bin Ubay bin Salul sedang menyebarkan fitnah kebencian antara Al-Ansar dengan Muhajirin. Maka kata Usaid, salah seorang pimpinan Ansar juga dari suku Aus, karena Al-Ansar ada 2, ada Aus, ada Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj, sedangkan Usaid ini dari Aus. Kata Usaid, wahai Rasulullah, dulu sebelum datangnya Islam, Aus dan Khazraj ini sering berperang, bunuh satu sama lain itu sudah biasa. Nah, sekarang biarkan saya bunuh Khazraj si Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah, jangan. Hatta la yaqulan nas inna Muhammad qatala ashab. Jangan sampai nanti orang-orang bilang Muhammad membunuh temannya sendiri. Memang enggak boleh dibunuh, jemaah. Karena fitnah yang akan terjadi nanti. Tapi dicegah fitnah itu, jangan dibiarkan. Dan cara Nabi SAW mencegah fitnah tadi dengan melakukan perjalanan malam, biar enggak ada waktu untuk menggosip, biar enggak ada waktu untuk ngobrol satu sama lain. Jadi kan orang kalau sibuk jalan naik kuda kan ada waktu ngobrol. Terus begitu. Dan pada saat itu, ya setelah 3 hari berjalan berturut-turut begitu, ternyata datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, anak kandungnya Abdullah bin Ubay, rasul munafik, pemimpin munafik. Tapi anaknya muslim, anaknya mukmin. Subhanallah. Datang ke Rasulullah SAW.
Dan dia udah dengar berita tentang ayahnya yang menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Abdullah. Jadi nama anaknya Abdullah, bapaknya namanya Abdullah juga. Datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sudah dengar apa yang dikatakan oleh bapak. Dan dia tahu bapaknya itu munafik. Dia tahu. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya jamin bahwasannya ayah saya tidak akan pernah menyakiti wahai Rasulullah. Saya jamin. Dia mengucapkan seperti itu, tapi dia tidak berani menyakiti wahai Rasulullah. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, engkau tahu, aku adalah anak yang paling berbakti di suku Khazraj. Jadi Abdullah ini terkenal anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya di suku Khazraj, karena dia berasal dari suku Khazraj Al-Ansar. Aku sangat berbakti kepada kedua orang tua. Dan aku minta ya Rasulullah, kalau memang ayahku harus dibunuh, maka perintahkan aku untuk membunuh ayahku. Jangan sampai orang lain yang bunuh. Kenapa? Karena aku gak akan sanggup ketika ada orang lain yang membunuh ayahku. Aku takut, aku terpancing emosi, aku bunuh dia dan aku masuk ke dalam neraka karena itu. Kata Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, kalau memang dia harus dibunuh, biar aku yang bunuh ayah Rasulullah. Karena khawatir kalau yang bunuh orang lain, aku terpancing emosi karena aku sangat taat sama orang tua. Sehingga kalau aku emosi, dia juga dia bunuh juga sahabat tadi, akhirnya masuk neraka juga. Kata Rasulullah SAW, biarkan ayahmu seperti itu, jangan dibunuh. Ya, biarkan. Jangan sampai nanti apa kata Rasulullah, yaqulun nas inna Muhammadan qatala ashabu. Jangan sampai nanti orang-orang bilang Muhammad sudah bunuh temannya sendiri. Biarkan aja. Tetap ya kita akan mendoakan dia. Ya ini cara kita bersikap dengan orang-orang munafik. Yang bisa memang langsung bunuh, fitnah nanti. Tapi yakin Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang munafik. Maka pada saat itu perjalanan ya di pagi hari, Abdullah bin Ubay bin Abi Salul udah mangkel, udah jengkel. Kenapa? Karena dia gak bisa nyebarkan fitnah, terus jalan di malam hari. Terus dia cari lagi celah-celah untuk memfitnah kaum muslimin, gak ketemu. Di pagi harinya ketika mereka akan sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, ternyata anaknya dari Abdullah dari anaknya Abdullah bin Ubay tadi sudah menunggu di pintu gerbang kota Madinah Al-Munawwarah dengan menghunus pedangnya. Jadi ini kan pasukan, ya mereka masuk ke gerbang Madinah. Nah ini si Abdullah yang anaknya munafik tadi sengaja menghunuskan pedangnya, nunggu di pintu gerbang dan orang semua lewat di hadapan dia. Orang melihat ngapain orang perang udah selesai dia mau pedang ini, kan gitu. Dia diam aja. Ternyata yang dia tunggu ayahnya dan ayahnya sengaja di belakang. Emang munafik kan dia nggak mungkin di depan, dia di belakang. Tujuannya berapa? Kalau terjadi perang dia lebih aman di belakang. Habis itu kalau di belakang dia gampang untuk mencari celah-celah kaum muslimin mana yang harus difitnah. Orang semua lewat, dia tungguin dengan pedang yang terhunus. Dan dulu di zamannya para sahabat, kalau seseorang itu sudah mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, artinya pasti ada yang dibunuh. Tapi dia nggak tahu siapa ini, ngapain ini si Abdullah ini. Orang udah selesai, kita udah sampai ke rumah, ngapain lagi mau pedang? Tapi orang nggak mau bertanya, diam aja, masuk aja, orang nggak mau pulang semua. Ya, sampai akhirnya berhadapan dengan ayah di atas kuda dan anaknya ini ahli pedang. Dan anaknya nggak suka main-main, dia serius. Kalau memang sudah mengeluarkan pedangnya, dia serius. Ya, dia luruskan pedangnya itu ke leher ayah di depan pintu gerbang kota Madinah Al-Munawwarah. Kata Abdullah anaknya tadi, wahai ayahku, jangan bergerak satu langkah pun kalau nggak lehermu putus. Lah kata ayahnya, wahai Abdullah, dan ayahnya tahu Abdullah itu orang yang berbakti, walaupun ya dia tahu ayahnya munafik, tapi diperintahkan dalam Islam kita tetap harus berbakti pada kedua orang tua, karena hukumnya wajib walaupun kafir. Wajib tetap harus kita berbakti kepada kedua orang tua, tapi jangan ikuti agamanya kalau kafir. Kata ayahnya, wahai Abdullah, kau lupa kalau ini ayah. Mana ya sopan santunmu? Kau anak yang berbakti, kau sekarang pulang aja. Kata Abdullah anaknya, demi Allah, engkau gak akan masuk ke kota Madinah sampai Rasulullah mengizinkan engkau masuk ke kota Madinah. Karena Rasulullah orang yang mulia, engkau lah orang yang busuk, katanya. Kau orang yang hina. Apa yang kau ucapkan ke Rasulullah itu gak benar. Ayahnya ngeremehin. Ini mau ngomong doang ini tadi.
Berusaha dia melangkah, begitu baru dia melangkah, benar, ternyata digesekkan sedikit pedangnya ke lehernya sehingga keluar darah. Digesek dikit, maju, udah digesek. Ya, akhirnya ayahnya tahu, wah ini nggak main-main nih. Ya, jadi dia tahu anaknya ahli pedang. Kalau pedang udah dikeluarkan, berarti memang benar serius, bukan main-main. Baru bergerak aja udah digesek kita. Akhirnya para sahabat pun melaporkan kejadian itu ke Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, biarkan ayahmu masuk, sudah, biarkan ayahmu masuk. Nah, masuklah Abdullah, ya, dan juga ayahnya. Dan pada saat itu Abdullah bin Ubay makin jengkel. Kenapa? Udah fitnah yang gak berhasil, anaknya lagi kurang ajar sama dia kan gitu. Makin jengkel, makin dia mencari celah-celah gimana caranya memfitnahnya. Dan itu dikeluarkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian itu dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 10. Ya, surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 10. Dan pada saat itu ternyata dia menjumpai satu celah, yaitu keterlambatannya Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha pulang ke kota Madinah. Wah, dia dapat celah itu. Kan dia orang paling terakhir itu. Ternyata yang paling belakang sekali Aisyah bersama sahabat namanya Sofwan bin Mu'attil terlambat datang ke kota Madinah dan berduaan lagi. Artinya Aisyah di atas onta, yang menuntut ontanya Sofwan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah ini dia. Dia sebutkan Aisyah telah berzina dengan Sofwan. Dan ini insya Allah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana Abdullah bin Ubay memfitnah Aisyah binti Abi Bakar sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW terpengaruh dengan fitnah ini. Rasulullah sampai 20 hari tidak mau bicara sama Aisyah lantaran fitnah yang begitu besar tersebar kemana-mana. Sampai Rasulullah SAW berubah sikapnya dengan Aisyah lantaran fitnah ini. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong Aisyah binti Abi Bakar dengan Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu insyaallah pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, yaitu fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Atau sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh tafadhol. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhol barakallahu fiik. Silakan. Sementara kami tadi disebutkan kalau menawan yang akhirnya jadi istri Rasulullah kan punya hak sebenarnya untuk menikahi tawanan tersebut. Posisinya seperti itu, terus ketika dinikahi Rasulullah ditawan si sahabat ini. Kita sudah sampaikan di kajian kita barusan bahwasanya tidak ada satu orang sahabat pun kecuali sangat cinta kepada Rasulullah, kecuali sangat memuliakan Rasulullah. Apapun mereka siap korbankan untuk Rasulullah SAW. Jangankan seorang budak, nyawa mereka pun sudah siap dikorbankan di medan perang bersama Nabi SAW. Apalagi seorang budak. Ya, maka pada saat itu para sahabat Nabi SAW akan senang dengan apa yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah senang dengan apa yang telah ditawarkan oleh Juwairiyah, maka para sahabat itu semuanya senang. Tidak ada yang menuntut hak. Bahkan tadi kita sudah sampaikan, semua tawanan-tawanan perang yang mereka punya, sahabat-sahabat yang lain semua dibebaskan merdeka tanpa bayaran, tanpa syarat apapun. Semua dilepasi. Padahal jumlah itu bukan 1, 2, 3 ya. Pada saat itu banyak sekali. Ya, jumlah tawanan perang yang mereka berhasil tawan dari suku Bani Mustalik. Sehingga tidak ada masalah. Ya, mereka mencintai apa kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau betul-betul kalian cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW, patuhi Rasulullah SAW. Dengan cara itu Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mereka tahu kalau kita patuh kepada Rasulullah SAW, mengikhlaskan segalanya untuk Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan sepenuhnya, itu cara yang paling ampuh agar Allah juga cinta kepada mereka, sehingga tidak ada masalah. Ya, sudah dinikahi oleh Nabi SAW, Ummul Mukminin harus wajib dihormati.
Karena ibunya orang yang beriman adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sudah tak perlu dibantah lagi orang-orang Syiah yang mencela istri-istri Rasulullah itu dari gelar mereka saja, Ummul Mukminin, sudah jelas. Namanya ibu kita contohnya, ibu kandung kita. Gimana pun jahatnya, gimana pun dia tidak memperhatikan anaknya, tetap dia itu namanya ibu. Nggak ada namanya mantan ibu dan nggak boleh disakiti itu ibu. Ya, nggak boleh disakiti. Oke, kita bilang tadi berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib walaupun kafir. Karena nggak ada namanya mantan ayah, mantan ibu, nggak ada. Tetap dia harus dihormati, tetap dia harus dibakti. Apalagi Ummul Mukminin, bukan hanya sekedar ibu darah, ibunya para orang-orang yang beriman. Dari awal sampai hari kiamat, ibunya orang beriman adalah istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dihormati. Jadi kalau ada orang yang mencela Ummul Mukminin udah jelas salah. Gak usah dibantah dengan dalil, udah jelas ini salah. Masa ibunya sendiri dia hina? Ibunya sendiri dia hina, gak ada. Akal manusia semua yang menerima kalau ibu itu dihina, gak ada. Siapa orang kafir pun mengatakan salah orang yang menghina ibunya. Karena gimana pun walaupun jahat, kita bisa ada di dunia ini, kita bisa besar seperti ini karena ibu kita. Karena disusui, karena dilahirkan. Kalau saja ibu kita gak mau melahirkan kita, gak mau menyusui kita, gak ada jadi apa-apa di dunia ini. Mau jadi sebesar apapun pangkat, kepintaran, itu semua karena ibu. Kalau gak ada ibu, gak jadi apa-apa. Maka tidak ada yang membenarkan orang yang mencela ibunya, walaupun sejahat apapun ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhol. Ada pendapat walaupun akidahnya berbeda, tapi kalau dia masih sholat bersama kita, dia tidak boleh dikatakan sebagai orang. Nah, maksudnya akidah berbeda gimana itu? Ya misalnya dia seperti rasikan, mengkafirkan sahabat, semua sahabat, kan bertentangan dengan kita. Tapi masih sholat. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa akidah yang tidak bisa ditoleransi, yang hukumnya baku. Siapa yang tidak dengan akidah tersebut maka dia telah keluar dari Islam. Contohnya seperti tidak menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, atau seperti juga mengatakan bahwasannya ada utusan, ada Rasul selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Rasul yang terakhir, atau seperti mencela para sahabat-sahabatnya, karena tidak boleh mencela para sahabat. Akidah Ahlussunnah radhiyallahu anhum Tuhan, semua sahabat Nabi itu pasti sempurna, tidak boleh dicela, karena mereka telah diberikan recommended oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seperti akidah yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala atau meyakini Allah Subhanahu wa taala berada pada tubuh manusia. Ya, mengatakan bahwasanya Allah itu bisa ada di sini, di tubuh dia, sehingga dia bisa bersatu dengan Allah, sehingga ketika dia bersatu dengan Allah, dia nggak perlu lagi sholat. Karena apa sholat kan menyembah Allah, Allah ada sama saya. Nah ini akidah bahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia harus bertobat dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah kembali. Jadi ada beberapa akidah yang memang tidak ada toleransi. Ketika dia mengucapkannya dengan sadar, bahkan dia membangkang, ya, maka dia telah keluar dari agama Islam dan dia telah berada di dalam kekufuran. Adapun seperti pendapat-pendapat yang lain yang memang di situ tidak termasuk daripada pendapat yang pokok, maka dikhawatirkan kalau dia sampai meyakini ataupun sampai dia membangkang akan hal tersebut, karena yang mengkufurkan, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam itu bukan hanya akidah, tapi kalau dia contohnya tidak mewajibkan apa yang Allah wajibkan, tidak mewajibkan apa yang Allah wajibkan, maka ini juga telah kufur. Kalau dia mengucapkannya dengan pengetahuan dan dengan membangkang, contohnya seperti sholat. Sholat dia bilang, sholat adalah wajib, ngapain jengkang-jengking seperti itu? Kafir. Karena dia telah tidak mewajibkan apa yang Allah wajibkan. Atau contohnya, khamr itu halal, itu dari Allah itu halal. Berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kafir juga. Jadi
ada beberapa dawabit, beberapa poin-poin yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan poin-poin ini sangat ketat. Nggak sembarangan juga kita mengkafirkan orang. Hati-hati, ya. Walaupun sudah jelas apa kepada kita, juga ada proses berikutnya. Seperti coba tanya apakah dia betul-betul meyakini itu apa enggak, atau jangan-jangan dia orang jahil, dia cuma ikut-ikutan, dia cuma bodoh, orang bodoh ikut-ikutan. Nah ini juga perlu dipertimbangkan, bukan langsung dikatakan kafir. Jadi untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam itu sangatlah ketat, nggak gampang-gampangan kita dalam urusan itu. Ya, dan memang ada beberapa akidah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, dan itu perlu dipelajari. Dan ada ya dawabit yang telah ditetapkan oleh para ulama, dan itu sangat ketat, tidak bergampang-gampangan ya, karena ini adalah masalah darah seorang muslim, masalah hak dan juga kehormatan seorang muslim. Ada lagi ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.